Jadikan Quran itu hujjatun lana, pembela. La alaina, bukan yang nuntut. Itu doanya kalau sama habis khataman doain. Hujjatan lana la alaina. Ilmu juga begitu. Kalau sampean itu mengamalkan, maka ilmunya manfaat namanya. Mengajarkan tambah manfaat. Biasanya barokahnya mengajar. Kalau sampean itu tidak mengamalkan, lama-lama oleh Allah SWT diberi perasaan malu. Akhirnya mengamalkan. Ini barokahnya apa? Mengajar atau mengajak-ngajak orang berbuat baik. Tapi dirinya belum berbuat baik. Contoh ya, ngajak orang sholat tahajud. Tahajud bagus, ngajak. Mari Bapak Ibu tahajud misalkan. Atau ngajak anaknya, ngajak istrinya. Ya. Nyuruh-nyuruh tahajud. Ya. Lama-lama dirinya akan, ya, kalau dia betul-betul ikhlas mengajak kebaikan itu, atau mengajarkan kebaikan itu, ada suara dalam hatinya, aku iki ngajak-ngajak orang gak gelem, aku dhewe gak nglakoni. Lama-lama malu. Itu kalau ngajarnya lillahi ta'ala. Dakwah itu barokahnya dakwah. Ngajak-ngajak urunan, dirinya sendiri enggak urun, ya. Atau enggak mau nyumbang. Kalau dia betul-betul ngajak kebaikannya itu lillahi ta'ala, lama-lama akan diberi perasaan apa? Malu kepada dirinya sendiri, tergerak sendiri. Akhirnya ikut nyumbang. Itu barokahnya berbuat baik, atau barokah mengajarkan kebaikan, atau barokahnya dakwah. Jadi kalau mau dakwah, mau ngajar, jangan nunggu baik. Ngajak orang sholat nggak usah nunggu dirinya sudah sempurna sholatnya. Udah ajak aja teman-teman, ayo jamaah arek, ayo jamaah arek. Nanti dia akan malu sendiri kalau dia ikut jamaah. Oke. Makanya di sini dibilang apa? Kalau ada ilmu, ajarkan, walaupun dirimu sendiri belum bisa mengamalkan. Ya. Pak Ustadz, Pak Kiai, guru-guru, itu tidak berarti mereka sudah mengamalkan ilmunya semua. Bunyai atau ustadzah, sama kalau diajar kebaikan atau diajarkan ilmu, ya, jangan seudon, paling Pak Yai gak ngamalno. Nah ini jelas nggak bisa masuk di sampean nanti. Ya. Dan bagi Pak Yai atau Ustadz atau Bunyai atau siapapun guru-guru itu, ya, dengan dia mengajar kebaikan, mengajarkan, ya, kalau betul-betul lillahi ta'ala baik, ya, nanti akan digerakkan oleh Allah SWT untuk mampu mengerjakan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Ya. Ini yang disebut atau dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah. Belum bisa jilbaban, ya tetap, ya, dia harus tetap mengatakan kalau jilbaban itu perintahnya Allah SWT. Nanti lama-lama, ya, sama Gusti Allah akan digerakkan hatinya. Masa nyuruh orang jilbaban, dirinya enggak jilbaban. Nah gitu. Tapi jujur dalam hatinya akan dikeluarkan itu. Ya.
Dia belum bisa mengamalkan itu ya karena memang belum mendapatkan hidayahnya Allah SWT. Yang begitu itu akan dimaafkan insya Allah oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang memang apa? Dia berprofesi sebagai mubalek. Dianggap mubalek itu ya pekerjaan aja. Ngajak-ngajak kebaikan tapi itu hanya untuk mata pencaharian. Tapi dirinya sendiri tidak melakukan apa yang dia dakwahkan. Nah ini yang akan menjadi hujjah alaih. Ya. Sebagaimana kemarin disebutkan, dia akan siksa oleh Allah SWT. Ya. Alim gak mau mengamalkan ilmunya, tapi memang sengaja begitu. Ya. Ngajak-ngajak orang puasa, dirinya gak puasa. Ya. Ngajak orang zakat, dirinya enggak zakat. Ngajak sodako, dirinya enggak sodako. Ngajak-ngajaknya ini hanya retorika aja. Ya karena dia pendakwah misalkan. Nah itu Allah yang tahu hatinya. Memang gak mau mengamalkan, dia hanya untuk apa? Dia, karena dia dosen. Jadi ilmunya itu hanya dipakai mata pencaharian untuk mengajak kebaikan, tapi dirinya sendiri enggak. Nah ini hati-hati. Beda dengan yang tadi ya, tidak mengamalkan karena memang belum mampu. Lain. Kalau ini sengaja, memang sengaja gak ngamalno. Ya. Kalau dosa tetap dijalankan tanpa merasa berdosa, tapi ngomong sama orang-orang kalau itu dosa. Nah ini itu yang akan menjadi orang-orang yang akan dituntut oleh ilmunya sendiri nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah ini disebutkan kelanjutannya oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang sudah enggak ngamalno, ya gak ngajarno. Wa akhsya, aku khawatir, katanya Al-Imam, an yakuna minal ladzina qala fihim alaihi salam, aku khawatir orang yang begitu itu sudah enggak mau ngamalkan, juga enggak mau mengajarkan. Khawatir orang itu akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Kanjeng Nabi aqwam, orang-orang min hamalatil Quran, yang ahli Quran, membawa Quran, tapi kemudian benar orang itu digiring ke neraka, dibawa ke neraka, padahal dia hafal Quran, menguasai ulumul Quran, ngerti tafsir Quran. Nah kenapa kok digiring ke neraka? Bahkan digiringnya ke neraka itu qabla abadatil ausan, sebelum para penyembah berhala itu digiring ke neraka. Yang digiring duluan adalah ahli-ahli Quran ini. Kan sekali. Ini kata Al-Imam Ibnu Ruslan, pengarang Nadhaman Zubat. Ya, Ibnu Ruslan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu qabli ubatil wasan. Orang enggak mengamalkan ilmunya, mu'abbad, ya, mu'adzabun, dia akan disiksa min qabli ubatil, sebelum disiksanya para penyembah berhala. Guru, kiai, ustadz, ya, yang hanya ya, ngajar sebagai profesi lain dengan yang tadi disebutkan, tidak mampu mengamalkan karena belum tadi ya.
ini memang tidak mengamalkan ilmunya, itu nanti akan disiksa Allah SWT. Nah, sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Mudah-mudahan kamu ngerti ya, bedanya ya, dua orang ini. Sama tidak mengamalkan atau belum mengamalkan. Tapi yang satu ya, memang tidak mengamalkan, yang satu karena memang belum diberi kemampuan mengamalkan. Ya. Terus berdakwah walaupun dirinya belum bisa menjalankan, gak apa-apa. Ya. Di dalam hatinya sambil jujur kepada Allah, ya Allah, saya ini loh ngajak-ngajak orang tahajud, saya sendiri kok nggak mampu tahajud. Itu yang jujur begitu lama-lama akan ditolong Allah, akan diberi kemampuan untuk bisa menjalankan ajarannya. Nah, kalau tidak dibarengi dengan suara hati yang seperti itu, bahaya ya. Nanti akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Fayaquluna, lalu para ahli Quran yang disiksa sebelum penyembah berhala ini akan mengatakan, yubda'u bina qabla abadatil ausnam, masa kita dulu sebelum penyembah berhala, kok kita dulu yang disiksa gitu. Kan harusnya apa? Penyembah berhala lebih berdosa, lebih parah harusnya. Lah kok kita dulu? Kita kan lumayan hafal Quran, kan gitu. Ternyata enggak gitu ya. Fayuqalu lahum na'am, iya sama yang dhisik mlebu neraka ngono ya. Laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Wong sing ero iku gak padha ambek sing gak ero. Saman wis ero gak nglakoni ya. Orang yang tahu tidak sama dengan yang tidak tahu. Bisa jadi penyembah berhala itu karena mereka nggak tahu. Nah, sedangkan kamu ini tahu, maka kamu dihukum lebih parah daripada orang yang tidak tahu. Oh, kamu sudah tahu kok tetap. Nah, ini logikanya kenapa kok ada orang berilmu disiksa duluan malah. Mending sih nggak tahu. Nah, kamu tahu kok. Nah, ngerti ya sama ini. Ini tahu kalau itu pelanggaran, tetap dilanggar. Nah, tentu saja hukumannya beda dengan yang tidak sadar, tidak tahu kalau itu larangan. Itu maksudnya. Fa in kanal alimu, terusannya. Jika ada orang alim, orang ngerti, ma'a kaunihi la ya'malu, tapi dirinya sendiri belum mengamalkan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya, wala yu'allim, dan tidak ngajar juga, ya. Yad'u ila syarri, kok dia itu melakukan propaganda kejelekan, mengajarkan ya, atau mengajak-ngajak kejelekan. Oh, keliru ya. Ma'a kaunihi la ya'mal wa la ya'lam. Yad'u ila syarri, mengajak kejelekan.
wa yaftahu lil 'amati abwabat ta'wilat, dan dia membuka pintu takwil-takwil atau pemahaman-pemahaman bagi masyarakat orang lain. Ini guru yang sesat ini ya, guru sesat ya. Karena saking pinternya, yang haram-haram jadi halal. Pinter usul fikih misalkan, atau pinter apa ya, sehingga dia bisa membuat logika-logika, ngarang-ngarang agamanya, sehingga apa, mentakwilkan ajaran-ajaran yang enggak boleh jadi boleh, rukhsah dia bilang itu ya. Rukhos ini, rukhos diskon dalam agama. Gara-gara saking pintere iku mau ya, ngajarkan kepada murid-muridnya takwil-takwil, pemahaman-pemahaman yang bisa mengakibatkan munculnya rukhos, diskon, gak popo gitu terus, ada gak popo ya. Al-Qada'at, dan mentalkin, mengajarkan, membimbing orang-orang masyarakat itu al-mukhada'at atau boleh al-mukhadi'at ya, tipuan-tipuan ya, rekayasa-rekayasa, wal hiyal itu jamaknya hilah, menghela, menghilah, merekayasa. Hukum dipelintir-pelintir, yang asalnya enggak boleh jadi boleh ya. Ngajarkan begitu kepada orang-orang. Allati yakhrujuna biha atau yukhrijuna biha minal huquqil lati alaihim, yang bisa mengeluarkan atau membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban. Asale wajib dadi gak wajib wis. Gara-gara ada hilah ini, gara-gara ada rekayasa hukum. Wa yatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nas, yang gara-gara ilmu sesatnya itu yang diajarkan kepada orang-orang itu, sehingga mereka bisa mengambil haknya orang lain, akhirnya jadi zalim kepada haknya orang lain. Harusnya itu apa, dosa menjadi tidak dosa, gak popo iku wis ono jopuk wis akhire gitu ya. Karena berani begitu berdalil-dalil atau akrobat dalil ya, dipakai mainan dalil-dalilnya itu, sehingga yang tadinya enggak boleh jadi boleh, yang tadinya wajib jadi enggak wajib, yang tadinya itu hak orang lain, gara-gara sangat pinternya ini ya, logikanya dibuat boleh, akhirnya ngambil haknya orang lain. Nah ini fahuwa, maka orang itu, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, syaitanun marid, yaitu setan asli ini gitu ya. Itu setan yang penuh tipu muslihat ya. Syaitanun marid. Marid itu beda dengan marid yang artinya sakit. Anak setan kok sakit ya. Marid itu dari kata maroda ya, yang penuh dengan kelicikan, kebusukan ya.
Wa fajirun mu'anid lillah. Dia itu fajir. Fajir itu orang yang lacut. Lacut, nah, keterlaluan. Bahasa Jawanya wong sing kebacut, kebablasan, ya, pinter sampai keblinger itu namanya. Ya. Kan ada itu istilah itu. Pinter tapi keblinger. Saking pintere sampai jadi guru itu mau. Karena sangat pinternya sampai dalil-dalil maknai seenaknya sendiri dengan takwil-takwil yang begitu tadi. Sampai membuat mazhab Soekarno tentunya. Mazhab apa? Mazhab Soekarno. Pinter nih. Sampai membuat ajaran-ajaran baru. Itu adalah apa? Fajirun, orang yang apa? Lacut. Mu'anidun lillah, yang menentang Allah itu. Hati-hati, lebih baik bodoh daripada jadi orang begitu. Ya. Mu'anidun lillahi wa rasulihi. Qad istakhlafahu syaitan, orang ini sudah dikuasai dan dijadikan khalifah oleh setan. Ya, bukan khalifatullah lagi, tapi khalifatus syaitan. Ya. Khalifah itu artinya apa? Wakil. Dia sudah menjadi wakilnya setan. Wa ja'alahu naiban anhu fil fitnati wad dhalalah. Menjadi naib, menjadi wakil kok wakil setan. Nah, menggoda lagi, cukup dengan orang itu. Cukup dikasih guru satu yang sesat. Nah ini tinggal duduk manis. Ya. Cukup orang itu yang menyebarkan fitnah wad dhalalah dan kesesatan wal ighwa, penyimpangan. Wa huwa indallah, orang itu di sisi Allah, minalladzina syabbahahum bil hamir wal kilab, termasuk orang-orang yang diserupakan oleh Allah bil hamir, seperti keledai, wal kilab, dan anjing, fil khissati wal mahana, dalam makna kehinaan dan kerendahan. Ya. Fal hamir wal kilab khairun minhu, bisa jadi hamir itu jamak dari himar, ya. Kilab itu jamak dari kalb. Sekawanan keledai atau kawanan anjing itu khairun minhu, lebih baik dari. Fa innal hamira, sebab kuda itu atau himar itu, wal kilab, dan anjing, yasiruna ila turab, nanti akan menjadi debu, betul-betul jadi debu. Dari tidak ada mereka itu, ya, terus diadakan, diciptakan, habis itu oleh Allah ditiadakan. Itu hewan. Ya. Kalau manusia ini dari tidak ada diadakan, ditiadakan, diadakan lagi, itu namanya dibangkitkan. Nah, mending jadi himar. Himar itu walaupun jelek begitu, nanti dia jadi debu, udah nggak ada kelanjutannya. Gak ono himar masuk neraka, gak ono anjing masuk neraka, enggak. Ya. Udah, itu makhluk Allah yang tidak diberi kesadaran oleh Allah Ta'ala.
Jadi wujud keadamihi. Nah, kalau manusia ini wujudnya itu berlanjut terus. Maka manusia tidak menjadi debu, nanti akan dibangkitkan lagi untuk diadili oleh Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan manusia wahuwa yasiru ilan nar, ya, dia bisa jadi akan dibangkitkan untuk dimasukkan neraka. Lebih baik jadi kawanan anjing tadi, mati udah jadi debu. Ya, dengan pengecualian, ya. Ada anjing yang dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, contohnya anjingnya Ashabul Kahfi, dengan kebijakan onta yang pernah menangis di depan Rasulullah SAW, ya kan, lain nanti diberi kebijakan khusus. Ini gak sembarang onta atau enggak sembarang anjing atau enggak sembarang hewan, ya. Tapi rata-rata, ya, umumnya itu nanti kalau hewan-hewan gak ada surga neraka, udah habis, mati ya wes habis. Kalau manusia berlanjut, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha. Contoh orang-orang yang dibawa Taurat lam yahmiluha, terus gak mau bawa. Artinya apa? Diberi amanah ilmu, gak mau menjalankan ilmunya. Punya buku nggak dibaca, yang nggak diamalkan, ya. Kama salil himar, maka mereka itu seperti keledai, yahmilu asfaro, yang membawa lembaran-lembaran kertas. Ada gunanya nggak kira-kira? Keledai membawa buku, ada gunanya nggak kira-kira? Nggak ada gunanya. Enggak, dia nggak bisa baca kok bawa buku. Nah, ibarat begitu. Sama. Kalau ada orang kok bawa buku, bawa Quran, ya. Ini kan cerita orang Yahudi bawa Taurat. Ya. Tauratnya nggak berguna, maka seperti kuda yang membawa lembaran-lembaran, ya. Lil himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Alangkah buruknya analogi atau permisalan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dicontohkan seperti himar yang membawa lembaran-lembaran kertas, gak ada gunanya. Bisa jadi kertasnya itu dimakan, ya. Kamu kan pernah lihat ada kambing misalkan makan kertas, ya. Nggak tahu, nggak ada gunanya itu. Bahwa di dalam kertas itu ada petunjuk, ada hidayah, nggak berguna, dipangan. Ya. Iya, Pak. Ya. Ilmunya hanya dijadikan apa? Mata pencaharian buat hidup, golek duwike gawe Quran, gawe ilmune agama, tapi tidak berguna bagi dirinya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu madzalimin, Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang zalim.
Zalim apa? Meletakkan sesuatu tempatnya. Ya kitab dipangan. Nah, kitab itu ya dipakai, kitab suci itu dipakai petunjuk, bukan mata pencaharian. Untuk ya. Zalim namanya. Kopiah ini ya taruhnya di kepala buat kopiahan, kok dibuat sandal? Zalim namanya. Contoh ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Lu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina falakha minha fa'atba' fakana minal ghawin." Tolong bacakan kepada mereka cerita orang yang wahyu sudah dijadikan pinter oleh Allah Ta'ala. Salakha minha, terus orang itu keluar dari hidayah itu. Ahus syaitan, terus orang itu diikuti oleh setan. Ini sampai diikuti setan. Orang ikut setan, ini sampai setannya ikut dia. Fakana minal ghawi, dan dia itulah orang yang sesat. Ila qawlihi, samanya Allah Ta'ala, famathaluhu kamalil kalb, orang seperti itu misalnya seperti anjing. Maka permisalan orang itu seperti misalnya anjing. Intah alaihi yalhas, tuntun anjing itu dia akan melet-melet ya. Tatrukhu yalhas, kamu tinggal juga melet-melet. Apa ini? Menjulurkan lidah ya. Ini ceritanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Oleh Allah Ta'ala suruh ceritakan orang itu. Siapa itu? Dulu ulamanya Yahudi. Ulamanya Yahudi. Bal'am bin Ba'urah. Alim sampai hampir-hampir jadi wali ibaratnya. Nah, doanya mesti terkabul ini. Tapi dengan kealimannya itu memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini yang disebut Allah. Alaihim naba'alladzi atainahu min salakha minha fa'atba'ahu syaitan minal ghawin. Nah, tidak usah Bapak ceritakan di sini. Nah, Bal'am bin Ba'urah, coba cari umatnya Nabi Musa sebenarnya sampai jadi, kalau zaman sekarang tradisi kita sebut ulama besar sampai jadi wali, doanya pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala ya, saking bagusnya orang ini. Tapi kemudian sesat ya, memusuhi Nabi Musa. Akhirnya doa dirinya sendiri, doa jelek kepada Nabi Musa apa? Kalau kamu melempar orang terus batunya bandil, atau tahu bandil ya? Apa? Mengenai diri. Nah, itu Bal'am ya. Mantra. Ya, zamannya Nabi Musa itu kan sihir masyhur. Salah satu mukjizatnya Nabi Musa melawan sihir itu ya. Orang-orang bikin mantra dari tanah jadi ular. Nah, oleh Allah Ta'ala
idrib bi asaka, ya, fa'alqi bi asaka fanfalaq, apa ini, hayyatan tas'a, apa namanya ini, tongkatnya Nabi Musa itu kemudian menjadi apa, ular, ya, yang hidup dan memangsa ular-ular kecil, ular sihir itu tadi. Itu salah satunya. Jadi Am bin Ba'urah, ulama sesat, contoh itu. Nah ini kita disuruh membaca cerita itu oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba'alladzi atainahum ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum munafiq alim, yang paling aku khawatirkan ada pada diri sampeyan itu ada orang munafik alimun bil lisan, ya. Waduh, kalau ngomong sangat lihai, cakap, nah, enak omongannya itu, tapi hati busuk. Ini dawuhnya Sayyidina Umar. Wa qad yatamakkanu mislu hadzal fajir al-munafiq jadi mungkin yatamakkan itu, ya, bisa terjadi gitu. Mislu hadzal fajiril munafiq, muncul yang seperti sebutkan fajir munafik ini, orang yang lacut munafik ini, man alimal kitab, dari kalangan orang yang pinter kitab, pinter fikih, pinter hadis, fikih, pinter ulumul Quran, pinter sejarah, pinter agama, santri. Man alimal kitab was sunnah, ngerti kitab, ngerti sunnah, ngerti Quran, ngerti hadis. Kemudian orang itu menjadi belai, menjadi musibah bagi orang Islam yang lain. Wa fitnah. Ini kata Sayyidina Umar, ya. Aku khawatir ada di antara sampean, ya, yang alim munafik, omongannya enak itu, lihai dalam berretorika, tapi hatinya busuk, dan bisa jadi orang yang alim kitab yang itu menjadi apa, pembuat onar di kalangan Islam dengan tafsir-tafsirnya sing nyeleneh-nyeleneh, ajarannya dibelok-belokkan, dipelintir-pelintir, itu tadi menjadi fitnah dan balak. Misli qala alaihi salam, persis seperti itu, mirip-mirip seperti itu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum, aku khawatir, selain khawatir dajjal, khawatir di antara sampean itu ada yang menjadi dajjal. Ono dajjal, ada dajjal, ya, istilahnya Rasulullah SAW.
Kalau Dajjal itu ya makhluk. Akhir zaman ya, Dajjal ini akan menjadi fitnah manusia karena dia bisa menciptakan, dia bisa menyembuhkan, sehingga orang-orang itu sampai menuhankan dia, Dajjal, dan akan meminta atau mengajak mengeluarkan umat Islam dari Islam ya. Akhirnya ikut itu Dajjal, makhluk akhir zaman ya, begitu aja sampean. Tapi ada istilah yang lain lagi, yaitu apa? Kalau ini orang namanya Dajjal, istilahnya Rasulullah SAW. La wa madzalika, siapa itu Dajjal atau apa itu Dajjal? Qala ulama usu, yaitu ulama yang buruk itu Dajjal namanya itu ya, tukang fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Ta'ala dari menjadi bagian ulama su, dan juga anak turun dan keluarga saudara kita semua dihindarkan Allah Ta'ala ini. Na'udzubillah. Alim tapi menyesatkan, bahaya. Waqad wasafa alaihi salam unasan, Nabi Muhammad SAW sudah menyifati nasan orang-orang yaqra'unal Qur'an, yang membaca Quran, kama unzila, sebagaimana Quran ini turunkan. Artinya apa? Bener maca Quran ini ya, fasih. Kalau orang Jawa bilang teteh, pinter maca Quran ini ya. Seperti saat Quran itu diturunkan ya, saking benernya nek moco itu mau. Wa annahu la yujawizu taraqihim, tapi Quran itu tidak mampu melewati kerongkongannya. Artinya apa? Hanya nyampe mulutnya aja, gak bisa masuk hati. Hanya di mulut ngaji nih. Na'udzubillah min dzalik. Wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramyah. Mereka itu merucut, merucut itu ya, melesat. Kalau ada panah yang kemudian sudah ditaruh di busur panahnya ya, kemudian lepas tapi tidak benar lepasnya, itu namanya merucut, gagal, kepreset, tergelincir. Wa fil hadis, dalam hadis, inna masalal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang membaca Quran, kamasalir raihan, seperti pohon raihan, rihuhu thayyib, aromanya semerbak wangi, seperti enak lezat, wa ta'muhu, tapi ketika dimakan ternyata pahit. Itu tumbuhan raihan. Yustadu hadza, sangat mungkin atau sangat dekat atau bisa jadi gitu ya,
Kalau sampean sudah paham hadis-hadis ini, annaman ya'lama annaman yu'allimal ilma